I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada video kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Bismillah Putra dan Prodi Ekonomi Syariah kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah kebijakan moneter Islam, di mana saya mendapatkan judul materi yaitu kebijakan moneter progresif berbasis syariah. Jadi mana video ini dibuat untuk sebagai melengkapi tugas final pada mata kuliah kebijakan moneter Islam. Untuk mengefisienkan waktu, tentu saja kita kepada inti pembahasan kita pada video kali ini. Jadi berbicara tentang kebijakan moneter progresif berbasis syariah. Kebijakan moneter progresif yang berbasis syariah ini adalah suatu pendekatan inovatif dalam manajemen keuangan dan moneter yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah tentunya ke dalam kerangka ekonomi modern. Pendekatan ini kita lakukan guna menciptakan sistem keuangan yang efisien, responsif terhadap dinamika ekonomi global, tetap adil, jujur, transparan, dan etis, dan tentunya sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Islam. Berbicara tentang kebijakan moneter progresif berbasis syariah di era globalisasi saat ini, konsep pengelolaan keuangan dan moneter itu telah mengalami evolusi yang signifikan. Sangat banyak ilmu-ilmu yang mengatur tentang kebijakan moneter sampai pada saat ini. Kebijakan moneter, salah satunya itu kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter progresif yang berbasis syariah menawarkan sebuah paradigma alternatif yang dimana sebuah paradigma alternatif ini yang berbeda dengan sistem keuangan konvensional lainnya. Ini memfokuskan pada penciptaan sistem ekonomi yang bukan hanya berorientasi pada pertumbuhan dan efisiensi, tapi juga pada pencapaian keadilan sosial, stabilitas ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasinya yaitu kita menuntut yang namanya kejujuran, transparansi, dan adil dalam semua transaksi keuangan, serta melarang praktek-praktek yang dianggap merugikan individu, masyarakat, ataupun secara keseluruhan. Melalui penerapan kebijakan ini, itu diharapkan dapat tercipta suatu sistem keuangan yang lebih tangguh dan adil, yang mampu menyediakan solusi dari berbagai tantangan ekonomi modern, sekaligus mematuhi batasan-batasan etika yang telah ditetapkan. Kebijakan moneter progresif berbasis syariah bukan hanya relevan bagi negara-negara yang mayoritas penduduk muslim saja, tetapi dapat diterapkan pada negara-negara yang tidak didominasi oleh mayoritas penduduk Islam, tetapi juga menawarkan wawasan yang berharga bagi ekonomi global dalam merumuskan kebijakan keuangan yang lebih inklusif serta berkelanjutan. Membahas tentang kebijakan moneter progresif yang berbasis syariah, tentunya dalam ekonomi Islam sudah banyak diatur segala bidang ilmu, salah satunya adalah kebijakan pemerintah dalam hal kebijakan moneter. Untuk dapat menghasilkan kebijakan moneter progresif yang berbasis syariah, tentu kita harus memiliki
sistem yang betul-betul dapat mendukung kebijakan yang akan kita buat. Analoginya bagaimana jika kita bisa menerapkan kebijakan moneter progresif yang berbasis syariah kalau sistem yang berada di dalamnya itu tidak mendukung, tidak mensupport apa yang akan menjadi suatu kebijakan yang akan kita keluarkan. Ini sebenarnya. Selanjutnya itu pendekatan yang seperti ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang efisien, responsif terhadap dinamika ekonomi global, adil, transparan, serta etis sesuai dengan ajaran Islam. Ada beberapa poin utama dari kebijakan moneter progresif yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama tentunya itu penghindaran riba, atau dalam ekonomi, dalam perbankan konvensional biasa juga kita kenal dengan istilah bumi. Di mana salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah yang tentunya sangat menegaskan bahwa adanya larangan riba, yaitu penggunaan bunga atas pinjaman. Kebijakan moneter syariah mengutamakan skema pembiayaan yang berbasis bagi hasil, yang dimana resiko dan keuntungan dibagi antara pemberi dan penerima dana. Islam sangat melarang dan mengutuk yang namanya praktik riba dalam kegiatan keuangan perbankan. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu adalah garar, yang dimana istilah garar ini berarti adalah ketidakpastian dan juga diikuti dengan maisir atau spekulasi. Kebijakan ini juga menghindari garar dan maisir, yang dimana transaksi harus transparan dan bebas dari ketidakpastian yang berlebihan, serta menghindari spekulasi yang produktif. Larangan garar ini dan maisir ini tentunya menjadi pegangan bagi pelaksanaan kebijakan moneter progresif yang berbasis syariah. Selanjutnya itu adalah aset backing. Aset backing dalam ekonomi syariah yaitu transaksi keuangan harus didukung oleh aset nyata ataupun jasa. Hal ini mendorong investasi dalam ekonomi real dan mengurangi risiko krisis finansial yang ditimbulkan oleh produk keuangan yang sangat spekulatif dan tidak didukung dengan aset yang nyata. Sehingga dengan penggunaan aset backing ini tidak dapat menekankan kejadian yang kita tidak harapkan dalam sektor investasi dalam ekonomi real untuk mengurangi krisis finansial. Untuk selanjutnya itu keadilan dan kesejahteraan sosial. Tentunya keadilan dan kesejahteraan sosial menjadi pegangan teguh dalam ekonomi syariah, yang dimana pendekatan ini juga mempertimbangkan dampak ekonomi sosial dan lingkungan dalam keputusan kebijakan, mencerminkan pandangan holistik Islam terhadap kehidupan dan tanggung jawab manusia. Implementasi tentang kebijakan moneter progresif yang berbasis syariah memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk dapat mengembangkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi modern, yang dimana ini termasuk pengembangan instrumen moneter syariah, pengaturan perbankan syariah, serta kerangka kerja regulasi yang mendukung praktik keuangan syariah. Tentunya semuanya harus saling berkesinambungan dan memberikan dukungan di setiap masing-masing peran. Jadi tadi ada poin utama dari kebijakan moneter progresif berbasis syariah. Saya kembali lagi, yaitu yang pertama perbedaan riba atau bunga, yang kedua itu garar atau ketidakpastian, dan maisir atau sebuah spekulasi, dan yang ketiga adalah aset backing,
yang keempat keadilan dan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir tentunya dalam pendekatan holistik yang berkelanjutan. Ketika kita membahas produk kebijakan moneter dalam pendekatan Islam dan syariah, kita tentunya dapat mengambil gambaran pada negara-negara yang telah menerapkan kebijakan moneter syariah, yang salah satunya adalah penerapan sistem perbankan berbasis syariah di negara seperti Malaysia, Indonesia, Uni Emirat Arab, yang telah mengembangkan sistem perbankan syariah yang kuat. Walaupun dalam sistem keuangan Indonesia itu yang masih mendominasi adalah sistem keuangan konvensional, tapi tentunya ini menjadi langkah awal dalam pengeluaran kebijakan moneter syariah yang progresif. Selanjutnya yaitu berbicara tentang kebijakan moneter progresif yang berbasis syariah, mewakili sebuah evolusi penting dalam pemikiran dan praktik keuangan global. Di tengah dinamika ekonomi modern yang semakin kompleks, pendekatan ini menawarkan solusi yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga adil dan etis. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, transparansi, keadilan dan penghindaran spekulasi tidak produktif, serta kebijakan ini membuka jalan untuk sistem keuangan yang dapat lebih stabil dan inklusif. Dalam konteks ini, kebijakan moneter progresif berbasis syariah bukan hanya bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai etis keadilan sosial dalam kebijakan. Oleh karena itu menawarkan pandangan holistik yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berfokus pada aspek kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berbicara tentang kebijakan moneter syariah, ada beberapa kebijakan yang dapat kita adopsi, yaitu salah satunya adalah sukuk atau obligasi syariah, yang dimana sukuk ini sering disebut sebagai obligasi syariah dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Sukuk menghindari bunga tentunya, dan biasanya didasarkan pada kontrak aset nyata usaha bersama. Negara-negara seperti Arab Saudi, Malaysia, Bahrain telah mengeluarkan sukuk pemerintah untuk mendanai berbagai proyek pembangunan. Dan selanjutnya adalah instrumen moneter syariah untuk kebijakan likuiditas, yang dimana bank sentral di beberapa negara Islam ini seperti Malaysia telah mengembangkan instrumen kebijakan moneter syariah. Ini termasuk alat-alat seperti sertifikat bank syariah atau sertifikat mudharabah bank negara Malaysia, yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk mengelola likuiditas di bank-bank syariah. Dan yang selanjutnya adalah lembaga keuangan mikro syariah. Negara-negara yang telah menerapkan kebijakan ekonomi syariah seperti Pakistan salah satunya itu telah mengembangkan lembaga mikro syariah, yang dimana lembaga ini itu memberi akses keuangan kepada kelompok miskin dan usaha kecil dengan tentunya mengikuti prinsip syariah, sehingga mengurangi ketidakpastian ekonomi dan mendukung perkembangan ekonomi. Selanjutnya dari yang sangat tidak asing di telinga kita adalah kebijakan zakat dan wakaf. Tentunya pengelolaan ini harus sesuai dengan
apa yang diharapkan dalam kebijakan yang dikeluarkan. Pengelolaan wakaf ini dapat diatur untuk mendukung kegiatan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Tentunya masih banyak kekurangan dari video yang saya buat. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap, I got 3 old thoughts, new